Bismillahirrahmanirrahim. Apa biasanya artinya apa? Apakah? Ya, jadi a itu artinya apakah? An-nasa manusia. Ya, an-nasa manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah birabbin nas. A'udzu, aku berlindung pada Tuhan manusia. Ya. Dalam surat An-Nas. An-nasa manusia B dengan, ya, ini insyaallah nggak mungkin lupa ini kan, ya. Dalam surat Al-Fatihah ada wa dan amfusa diri-diri. Kalau amfusa diri-diri, nanti kalau nafsun diri saja kayak gini. Bedanya itu kalau ini bentuk jamak, kalau ini bentuk tunggal. Amfusa diri-dirikum. Kum kalian. Jadi sering kami menyampaikan bahwa kalau kum ini kalian, tapi nanti kalau hum atau him itu mereka. Ya, bedanya hanya hak saja. Hum him itu mereka. Kum kalian. Wa antum kalian lagi. Al-kitabah kitab. Apakah fa makalah tidak. Ta'muruna kalian memerintahkan. Ta'muruna kalian memerintahkan. Ta'muruna apa artinya? Kalian memerintahkan al-birri kebaikan. Al-birri kebaikan. Al-birri apa artinya? Kebaikan. Jadi kalau baknya dibaca kasro birri itu artinya kebaikan. Tapi kalau baknya dibaca fathah barri itu artinya darat, ya. Fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Yang kata Allah zaharal fasadu fil barri wal bahri. Itu baknya dibaca fathah ba, ini dibaca bibirri, ya. Tapi jangan disukun bir. Nah, beda lagi nanti kan, ya. Kalau kita bacanya bir, jadi minuman nanti kan, ya. Albirri kebaikan. Tansauna kalian melupakan. Tansauna kalian melupakan. Tansauna apa artinya, Pak? Kalian melupakan, lupa, ya. Tansauna kalian albirri apa artinya? Kebaikan. Ta'muruna kalian memerintahkan. Albirri kebaikan. Tansauna kalian melupakan. Tatluna kalian membaca. Tatluna kalian membaca. Tatluna apa artinya? Kalian membaca. Tansauna kalian melupakan. Ta'muruna kalian memerintahkan. Albirri kebaikan. Tansauna kalian melupakan. Tatluna kalian ta'qiluna kalian berpikir. Ta'qiluna kalian berpikir. Ta'qiluna apa artinya? Kalian berpikir. Tansauna kalian melupakan. Albirri kebaikan. Ta'muruna
Kalian memerintahkan, tatluna kalian membaca, ta'qiluna kalian berpikir, menggunakan akal maksudnya. Ta'qiluna kalian albirri. Apa artinya albirri? Kebaikan. Ta'muruna kalian tansauna kalian melupakan, ta'qiluna kalian tatluna kalian tansauna albirri, ta'qiluna ta'muruna tatluna ta'qiluna tansauna ta'muruna albirri. Makanya udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ta'muruna kalian memerintahkan annasa manusia dengan albirri kebaikan dan tansauna kalian melupakan amfusa diri-dirikum kalian dan antum kalian tatluna kalian membaca alkitab kitab apakah makalah tidak ta'qiluna kalian berpikir ta'muruna annasa albirri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitabah la ta'qiluna kalian berpikir. Kita baca sekarang. Apakah diri-diri kalian dan kalian membaca kitab, apakah maka tidak kalian berpikir. Sekali lagi baca, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca kitab, apakah maka tidak kalian kalau di atasnya Pak, dan kalian diri sholat dan tunaikanlah dan kalian ruku bersama, apakah dengan kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca kitab, apakah maka tidak kalian berpikir. Jadi kata Allah di ayat yang ke-44 ini dari surat Al-Baqarah juz 1, atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, sedangkan kalian itu tidak mengerjakan apa yang kalian suruhkan kepada orang. Ayat ini menyinggung pada orang yang hanya suka nyuruh-nyuruh orang, kayak sholat, kayak ngaji, tapi dirinya sendiri nggak mau ngerjakan. Jadi ancaman bagi orang-orang yang hanya bisa menyuruh, tapi nggak bisa melakukan atau mengerjakan. Kalau dalam surat As-Saff Allah mengatakan,
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, kan ya. Besar pertanggungjawabannya, besar dosanya bagi kalian yang kalian mengatakan tapi kalian tidak mengerjakan. Ya, seperti itu kan. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ya kita ngajak-ngajak orang dalam kebaikan kan ya. Sholat, ngaji, itu namanya ma'ruf kan ya. Kemudian nahi mungkar ya kita berusaha untuk mencegah-cegah orang ya dari kemungkaran. Tapi sebelum kita mengamarkan kepada orang dari kebaikan dan juga kita menahikan melarang orang itu dari kemungkaran, terlebih dahulu kita harus mengerjakannya. Karena kalau kita hanya bisa nyuruh-nyuruh orang tapi tidak mengerjakan, ya ini nanti mendapatkan ancaman. Ayat ini memang diturunkan dulu asbabun nuzulnya ketika ada orang-orang Yahudi kan ya, dia nyuruh keluarganya, ayo kamu beriman kepada Muhammad. Beriman kepada Muhammad, masuk Islam. Tapi dia yang nyuruh nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman, maka Allah turunkan secara khusus. Tapi kalau secara umum ayat ini ya, siapapun yang dia hanya bisa nyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi watan sauna amfusakum, tidak bisa mengerjakan kebaikan itu dengan dirinya sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan yaitu sudah tahu dari isi kitabnya, akan baca kitabnya, afala ta'qilun, kata Allah, apakah kalian tidak berpikir? Makanya seperti itu. Jadi ayat ini ayat yang Allah memperingatkan kan ya kepada orang yang dia hanya bisa menyuruh orang lain tapi tidak bisa mengerjakannya. Seharusnya ya apa yang kita suruhkan kepada orang, kita sendiri yang justru terlebih dahulu mengerjakan. Ya kan ya, ayo sholat yuk, ramaikan masjid, sholat berjamaah. Kita sendiri harus menjadi orang yang pertama itu maksudnya. Sebelum kita nyuruh kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita hanya bisa nyuruh-nyuruh orang, tapi tidak bisa mengerjakan, maka tidak hanya Allah peringatan kepada kita melalui ayat ini, tetapi Allah juga mengancam. Bahkan dalam kitab Zubat itu disampaikan di situ, kata ulama kan ya, dalam bentuk syiran, al-alimu bi'ilmihi la ya'malan mu'azzabun qabla ubadil awthan. Orang alim dengan ilmunya dia yang tidak mengamalkan, maka akan terlebih dahulu disiksa oleh Allah daripada penyembah-penyembah berhala. Ya. Ilmu memang bisa mengangkat derajat seorang kan ya. Bahkan ilmu itu termasuk bagian cara kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah kan ya. Sehingga orang alim itu ada jaminan. Tapi begitu juga kan ya, ilmu yang tidak diamalkan justru akan menjadi bencana. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka kata di situ dia akan disiksa terlebih dahulu daripada mereka-mereka yang menyembah berhala. Memang orang alim itu termasuk orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga. Al-alim, tapi orang alim yang mengamalkan ilmu. Al-alimu wa man alima wa amila bi ilmi. Yang dimaksudkan orang yang berilmu hakikatnya itu adalah orang yang tahu dan mengamalkan ilmu. Ya mudah-mudahan saja kita termasuk bagian orang yang terus kita berusaha untuk mencari ilmu dan kita mendapatkannya, dan kita juga akan mengamalkan. Karena percuma kan ya, kita tahu tapi tidak diamalkan, itu percuma. Ya seperti itu kan ya. Jangan sampai kita terjatuh pada orang yang kata Allah hanya pandai menyuruh, memberikan peringatan pada orang lain, nasihat kepada orang lain, tapi kita tidak mengerjakannya sendiri. Ya seperti itu. Jadi Bapak ya,